Oke, Bismillah, kita mulai ya. Eh, jadi topiknya tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan kesehatan lansia ya. Jadi berbicara tentang pemanfaatan teknologi informasi ini, saya kira ini sudah luas ya digunakan apalagi di akhir-akhir ini hampir semua ranah, semua bidang itu kita selalu berupaya untuk pemanfaatan teknologi. Hampir semua bidang itu mesti visi misinya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kenapa demikian? Karena memang sudah terbukti bahwasanya dengan teknologi, menggunakan teknologi terupdate, itu pasti eh, memiliki nilai tambah atau manfaat yang jauh lebih banyak ya. Jadi menyelesaikan setiap masalah itu kalau pakai teknologi selalu mesti jadinya lebih efisien ya, lebih efektif ya. Kemudian apalagi penggunaan teknologi biasanya menjadi lebih, kalau ngomong efisien itu artinya apa? Dia lebih hemat ya. Nah, efektif itu lebih tepat guna, lebih apa, untuk mencapai tujuan itu lebih bisa diandalkan gitu ya. Efektif itu seperti itu. Pengaruhnya itu lebih terasa. Jadi efektif efisien itu yang utama dari pemanfaatan teknologi. Nah, yang lain-lainnya banyak ya. Sekarang kita apa-apa sudah paperless. Hampir makanya sekarang pabrik buku sudah banyak yang gulung tikar ya. Nah, walaupun lepas dari pro dan kontra ya, tapi dengan paperless itu memang eh, kita meminimalkan penggunaan kertas, di mana kertas itu bahan bakarnya adalah serat kayu ya. Nah, sehingga harapannya memang lebih ramah terhadap lingkungan seperti itu. Walaupun di sisi lain memang juga tetap ada kontranya. Ketika ketergantungan terhadap teknologi itu terlalu besar, maka sekarang fenomenanya apa? Mager ya. Nah, banyak yang akhirnya orang menjadi malas untuk bergerak ya, aktivitasnya lebih stagnan ya, lebih apa? Kurang banyak melakukan aktivitas fisik. Demikian ya, sehingga kemudian kadang-kadang teknologi yang digunakan tanpa diimbangi dengan tanggung jawab atau attitude ya yang baik, nah itu juga akhirnya menyebabkan kerugian di hal yang lainnya ya, apalagi sekarang informasi seperti itu ya, sampai-sampai kadang sulit membedakan nih ini sebenarnya beneran atau hoax nih ya. Memanipulasi data itu menjadi luar biasa sehingga kadang-kadang tidak ada lagi ruang untuk privacy di eh, dalam hal terkait dengan data-data yang terdigitalisasi. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang kita fokus pada layanan kesehatan lansia. Nah, seperti apa ketika teknologi informasi ini digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di seputar layanan kesehatan lansia. Nah, mungkin kita bisa review kembali kemarin. Apa sih sebenarnya the main problems dalam perawatan lansia itu apa sih sebenarnya? Apa masalah utamanya? Kemarin mungkin Anda bisa ingat materi perkuliahan Bu Ila sebelum-sebelumnya ya. Karena teknologi informasi ini sebagai bagian dari intervensi atau solusi. Sebenarnya masalahnya apa? Kenapa kok butuh teknologi informasi? Apa permasalahan lansia secara umum, baik nasional maupun global? Bisa direview lagi, diingat-ingat di materi layanan analisis kebijakan layanan kesehatan pada lansia sudah Bu Ila singgung. Apa permasalahannya? Misalkan apa? Tingginya angka, iya tingginya angka populasi lansia. Populasi lansia ini semakin meningkat, baik nasional mau apalagi global ya. Banyak sekali negara-negara maju yang padanya sekarang ini memiliki permasalahan tingginya populasi lansia, dan ini seiring dengan apa? Seiring dengan perbaikan atau peningkatan kualitas layanan kesehatan dan termasuk juga kesadaran manusia akan pentingnya melakukan perawatan kesehatan. Makanya kemudian usia harapan hidup itu menjadi lebih panjang. Anda masih ingat enggak Bu Ila pernah nyinggung tentang usia harapan hidup, life expectancy ya. Nah, usia harapan hidup itu semakin panjang. Makanya
Kalau zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu usia 60, 70 itu sudah dikatakan sudah ujungnya nyawa ya, sudah ujungnya hidup. Nah, sekarang sudah menjadi lebih panjang lagi. Di negara-negara maju banyak sekali lansia yang bisa mencapai usia 90, 100 bahkan ya. Nah, apakah itu hal yang baik? Kemudian menurut Anda, apakah itu hal yang baik dengan panjangnya usia harapan hidup? Pasti baik, ya baik karena itu kan menunjukkan bahwasanya individu itu semakin sadar akan bagaimana menjaga kesehatan. Makanya menjadi masalah degeneratif itu bisa dihambat lebih lama untuk munculnya. Nah, tapi di sisi lain apa? Di sisi lain masalah-masalah degeneratif, masalah-masalah kesehatan itu bukan berarti bisa dihapus begitu saja, dihentikan begitu saja, tetap berjalan kan? Tetap berjalan ya. Sehingga sekuat-kuatnya lansia, semampu-mampunya lansia mempertahankan kesehatan, ya tetap pada akhirnya juga eh, yang tidak bisa dibohongi adalah sel, ya. Nah, kapasitas sel itu pasti ada batas kemampuannya. Orang mungkin bisa melakukan operasi plastik untuk biar kelihatan lebih muda, lebih kencang ya, keriputnya hilang. Tapi siapa yang bisa merubah sel, ya? Nah, karena setiap sel itu juga memiliki masa daya tahan tertentu ya sampai dengan tertentu walaupun dengan konsumsi makanan yang baik penurunan tingkat polusi ya eh, banyak suplemen antioksidan anti aging ya nah kita sekarang banyak mengkonsumsi banyak anti aging itu juga bisa menghambat kerusakan sel tapi intinya adalah kata kuncinya ada di menghambat ya menghambat bukan berarti menghentikan proses penuaan tidak ada yang bisa menghentikan proses penuaan ya sebagaimana hadis Rasulullah apa hadis Rasulullah bahwasanya semua penyakit ada obatnya kecuali menua. Ya, nah, yang menua yang tidak ada obatnya. Dihambat bisa tetapi tidak bisa dihentikan ya. Makanya kenapa dengan semakin bertambah usia populasi lansia semakin banyak tetap tidak bisa menghentikan terjadinya masalah penyakit kronis. Nah, ini kita sudah sampaikan tadi ya. Nah, jadi peningkatan angka harapan hidup ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah populasi lansia. Nah, dengan jumlah populasi yang banyak, padahal ancaman penyakit kronis itu akan selalu tetap ada pada lansia. Hipertensi, jantung, ya, diabetes mellitus sampai dengan kanker. Kanker itu termasuk sel yang memang naturally ada dalam tubuh kita ya. Tinggal bagaimana kita bisa menghambatnya untuk tidak muncul begitu ya. Nah, kemudian berbagai macam gangguan muskuloskeletal termasuk syaraf. Nah, dan itu merupakan ancaman bagi keterbatasan mobilitas, ketidakmampuan untuk beraktivitas secara optimal. Ya, kondisi fisik yang nurun sehingga mempersulit akses lansia ke layanan kesehatan. Sementara secara psikososial ya lansia sudah tidak lagi seaktif ya seperti ketika masih muda ya sehingga dia juga banyak tergantung terhadap caregivernya keluarga yang merawat atau mungkin kalau di negara maju ya profesional ya dia tergantung pada orang lain begitu. Nah, kemudian kelompok lansia ini juga identik dengan kudet ya nah terhadap teknologi. Walaupun bisa jadi nanti seiring dengan waktu, mungkin ke depan mungkin 30, 40 tahun lagi, ketika era Anda menjadi lansia ya, nah tidak sebagaimana lansia-lansia yang mungkin saat ini. Lansia saat ini dipegangi smartphone pun juga bingung kadang ya, walaupun sekarang sudah banyak sih lansia yang pegang smartphone ya. Tapi untuk pegang smartphone pun juga butuh kognitif yang baik ya. Nah, jadi untuk bisa mengoperasikan smartphone dengan baik, sekedar mencet tombol ya. Nah, apalagi HP dengan sekian banyak nomor untuk mengingat saja sulit. Nah, itu juga menyebabkan permasalahan tersendiri. Makanya kenapa lansia ini
secara umum identik dengan keterbatasan akses terhadap berbagai teknologi. Nah, sehingga ketika kita tidak mengandalkan teknologi untuk bisa meringankan atau menjadi solusi bagi permasalahan lansia, terus jadinya bagaimana gitu ya. Nah, seperti apa nantinya? Oke, next. Nah, ini ya. Jadi ini beberapa kelompok ya teknologi informasi yang sering digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pada lansia. Ya. Jadi dijadikan 3 kelompok di sini, tapi nanti Bu Ila akan tunjukkan dari artikel terupdate ya, macam-macam teknologi informasi yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah lansia, khususnya pada negara-negara maju, gitu ya. Nah, jadi secara umum di sini teknologi informasi termasuk aplikasi ya, untuk layanan kesehatan lansia dibagi menjadi 3 kelompok. Ada telemedicine, ada aplikasi, memang bentuknya aplikasi, bisa Android. Aplikasi ini rata-rata Android ya. Kemudian berbasis Android. Ada juga sistem informasi manajemen kesehatan. Nah, kalau telemedicine ini gampangnya ya seperti video call, kemudian WA itu termasuk telemedicine. Sehingga bagaimana lansia yang mungkin terbatas akses untuk menuju ke layanan kesehatan, mendatangi layanan kesehatan, bisa karena mungkin fisiknya yang nggak mampu, atau mungkin secara geografis rumahnya ada di ujung dunia sana ya, nah di tengah hutan di pulau terpencil misalkan ya, dia tetap bisa terlayani dengan konsultasi jarak jauh, konsultasi kesehatan secara jarak jauh ya. Bisa juga email ya, ini email ini kalau di negara kita untuk lansia kayaknya kalau bukan karena mantan pejabat gitu ya, eh, belum menjadi budaya ya, apalagi untuk lansia. Nah, kemudian ada aplikasi juga. Bu Ila pernah singgung aplikasi ini, aplikasi Smart Lansia. Pernah masih ingat enggak di kuliah tentang layanan analisis kebijakan itu ya? Hmm, lupa ya. Nah, nanti silakan dibuka lagi PPT-nya ya. Nah, itu ada aplikasi macam-macam fiturnya, mulai merekam data tanda-tanda vital, aktivitas fisik, pola tidur ya. Nah, dan bisa juga untuk konsultasi juga. Jadi aplikasi ini juga bisa berfungsi sebagai telemedicine juga. Kemudian ada sistem informasi manajemen kesehatan. Ini nanti Bu Ila tunjukkan ya contohnya. Apalagi yang sudah beroperasi di Indonesia ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari telemedicine. Nah, gambaran telemedicine ya memang seperti ini ya. Kemarin di perkuliahan sebelumnya Bu Ila pernah ceritakan tentang Bu Ila mengikuti International Nursing Conference ya. Jadi presentasi dari delegasi Swedia ya. Mereka telemedicine-nya dalam bentuk robot gitu ya. Sehingga dia bisa bergerak mengikuti bergerak menelusuri keliling rumahnya si lansia ini. Karena di Eropa kan banyak sekali lansia dia tinggal sendiri ya, tinggal di rumah sendiri karena anak-anaknya sudah berpisah gitu. Nah, jadi gambaran mudanya ya memang seperti video call. Nah, apa keuntungannya? Yang pasti menghilangkan kendala jarak dan waktu. Untuk perawat profesional, perawat gerontik, dia tinggal memantau dari pusat pemantauan, ya bisa di puskesmas atau di primary healthcare ya. Nah, dia sudah terhubung dengan berbagai telemedicine yang terhubung ke lansia-lansia yang menjadi tanggung jawabnya, gitu. Sehingga pemantauannya dia tidak harus datang, apalagi kalau jaraknya jauh ya, tidak memungkinkan untuk datang atau mungkin bisa jadi datang itu ya jadwal kunjungan itu sudah ada sehari mungkin berapa lansia. Nah, bagi yang tidak mungkin dikunjungi, maka pemantauannya dilakukan melalui video call gitu. Sehingga ini cukup efektif, efisien untuk melakukan monitoring atau pemantauan dan menjadi solusi bagi kendala jarak dan waktu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Walaupun memang ya ini sekedar sebagai bagian dari monitoring ya. Tapi untuk tindakan otomatis ya memang tidak ada yang bisa mengalahkan offline ya. Tindakan ini tidak ada yang bisa mengalahkan kualitasnya offline. Jadi online ini hanya sebagai apa? Untuk mengatasi masalah jarak dan waktu dalam hal monitoring gitu. Termasuk juga konsultasi.
Hmm. Gimana kabarmu hari ini? Ya, itu yang digambarkan waktu itu seperti itu ya. Gimana kabarmu hari ini? Apakah kau sudah minum obat? Hari ini apa makan yang sudah? Nah, gitu ya. Coba apakah kamu sudah menyirami tanaman? Kadang-kadang bicara tentang mereka tuh kadang-kadang hanya sekedar butuh teman ngobrol loh ya. Dan itu cukup untuk menjaga kewarasannya karena dia masih ada teman untuk berbicara begitu. Nah, teman ngobrol yang nanyakan kabar, bicarakan tentang hobi, bahkan mungkin gosip ya terbaik, terbaru apa ya hari ini. Nah, jangan lupa jadwalmu untuk minum obat dan besok kamu akan dijemput untuk misalkan melakukan hemodialisa atau cuci darah ya. Nah, jadi mengingatkan hal seperti itu dilakukan melalui telemedicine. Nah, termasuk kalau misalkan ada keluhan konsultasi, misalkan mungkin bisa dilakukan instruksi jarak jauh ya, misalkan aku merasa pusing hari ini, coba kamu duduk tenang ya, relaksasi, kemudian dipandu melakukan teknik relaksasi ya, nafas dalam, minum air hangat dan seterusnya. Nah, itu panduan non farmakologisnya bisa dilakukan melalui telemedicine ya. Kemudian dengan obat-obatan yang sudah tersedia, nah kita bisa memandu lansia dari jarak jauh untuk bagaimana meminum obat gitu. Nah, eh, efisien waktu sudah jelas ya. Nah, sehingga ini juga sangat mengurangi biaya, mengurangi bensin ya. Nah, oke. Nah, kemudian aplikasi ya, Mbak. Berikutnya tentang aplikasi. Dan sekarang ini eh, untuk aplikasi ini, dia fiturnya lebih kaya ya daripada tadi telemedicine. Karena aplikasi ini pun juga menyediakan fitur untuk video call juga. Jadi aplikasi ini juga bisa untuk telemedicine juga. Tapi di aplikasi ini ada tiga user, ya. Ada tiga user yang bisa menggunakan aplikasi ini, yaitu yang pertama adalah petugas kesehatan itu sendiri, yang kedua adalah caregivernya atau keluarga yang merawat, caregiver informal ya, informal caregiver. Kemudian tiga, jika memungkinkan lansia itu sendiri. Jika memang dia mampu secara fisik, secara kognitif untuk menggunakan aplikasi, melalui smartphone-nya, maka ya itu akan lebih baik gitu ya. Nah, makanya di aplikasi ini memang karena sekarang tuh banyak sekali yang di launching. Nanti Bu Ila ingatkan kembali tentang yang smart lansia setelah yang slide berikut ini ya. Nah, secara umum aplikasi-aplikasi untuk pemantauan kesehatan ini pasti memuat tentang profil ya, profil kesehatan, mulai dari biodata ya, yang penting adalah jenis kelamin dan usia, kemudian juga pemantauan tanda-tanda vital ya. Nah, sehingga harapannya apa? Kalau lansia itu dia di rumah sudah memiliki alat pemantau tanda-tanda vital yang bisa dioperasikan secara secara pribadi ya. Kemudian dia melakukan pencatatan hari ini, pagi ini tensiku sekian ya, nadiku sekian, suhuku sekian, atau mungkin petugas kesehatan yang datang, atau mungkin keluarga yang merawat, yang melakukan pemantauan, kemudian menginput data tentang tanda-tanda vital ini ke dalam aplikasi tadi. Untuk apa? Satu, untuk melihat untuk sebagai monitoring ya data perkembangan, catatan perkembangan. Nah, sehingga nantinya bisa diputuskan lansia ini dalam kondisi yang aman, maintenance saja atau memang butuh tindakan secara khusus. Mulai tanda bahaya nih, hati-hati. Kamu harus sudah mulai. Nah, sementara mereka sudah ada persediaan obat. Kalau dalam kondisi bahaya, maka obat ini yang kamu harus konsumsi, harus kamu makan. Tapi nanti kalau sudah teratasi, maka balik lagi ke yang obat-obat maintenance. Obat-obat maintenance ini misalkan apa? Anti hipertensi, anti diabetes, ya. Seperti itu. Kemudian termasuk di aplikasi ini juga ada pemantauan aktivitas, mencatat jumlah langkah. Nah, ini jalan kaki itu kan sebagai aktivitas yang paling aman untuk lansia ya, selama tidak ada kendala dengan muskuloskeletalnya. Hari ini apa kamu sudah melakukan jalan kaki 1.000 langkah? Nah, biasanya 1.000 langkah yang jadi catatan minimal itu 1.000 langkah. Nah, itu akan tercatat di dalam aplikasi tadi kalau misalkan memang dia sudah melakukan, termasuk itu ekuivalen dengan berapa jumlah kalori yang terbakar dengan melakukan 1.000 langkah tadi. Nah, sehingga nanti apa dampaknya terhadap tanda-tanda vital. Sehingga
vitalitas kebugaran lansia bisa kita pantau dari jauh. Dan ingat, aplikasi ini biasanya juga akan terkonek dengan primary healthcare. Sehingga nanti para petugas kesehatan itu dia melakukan pemantauan dari jarak jauh. Oh, ini kondisi tanda vitalnya stabil ya, kondisinya dalam kondisi baik dan seterusnya. Sehingga tidak sampai tidak ketahuan. Nah, ini juga mengurangi resiko bahwasanya lansia-lansia yang khususnya yang tinggal sendiri ya, itu akhirnya banyak yang kemudian tahu-tahu mati sudah dalam kondisi mati membusuk ya. Anda mungkin beberapa waktu yang lalu pernah membaca berita lansia yang ditemukan tahu-tahu sudah membusuk di dalam rumah ya. Tetangganya curiga beberapa hari kok nggak keluar, nggak ada kabarnya ya. Akhirnya kemudian tercium bau busuk, begitu didobrak ternyata kedua lansia ini sudah dalam keadaan meninggal sudah beberapa hari. Nah, ini yang sangat disesalkan. Ini kondisi terburuk ya ketika ada lansia yang sampai meninggal tidak ketahuan ya. Bukan hanya keluarga atau anak-anaknya yang tercoreng ya, tapi termasuk juga layanan kesehatan setempat kok bisa ya. Nah, itu yang seperti ini tidak boleh terjadi ya. Tuh, jadi harus ada pemantauan. Termasuk kalau di luar negeri itu tidur ya. Karena tidur yang berkualitas itu sangat mempengaruhi metabolisme tubuh, mempengaruhi vitalitas, termasuk juga daya imun. Nah, dan pada lansia ini penting sekali. Pengaruhnya juga pada vital sign ya, tanda-tanda vital. Jangan sampai tidur tidak berkualitas, akhirnya tensinya tinggi ya, serangan stroke. Nah, tuh. Akhirnya tahu-tahu ya sudah meninggal tidak ketahuan ya. Nah, untuk di Indonesia, nah kita kemarin Bu Ila sudah memperkenalkan ini aplikasi Smart Lansia. Ini ada di Play Store ini kalau mau ngecek ya. Di Play Store bisa di-download di situ ya. Siapa yang meluncurkan ya? Jadi aplikasi Smart Lansia Indonesia ini asli ya, disingkat asli. Ini diproduksi oleh Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia PB Pergemi kerjasama dengan FKUI pada tanggal 12 Juni 2021 dan ini di launching sebagai hadiah untuk Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2021. Nah, sebenarnya kalau secara global internasional ya WHO itu sudah melaunching aplikasi untuk lansia namanya iCope Integrated Care for Older People. Nah, namun ternyata hasil survei 93,7% nakes belum mengerti mengenai AKUP ini. Dan memang gini, tidak semua aplikasi itu sesuai dengan kultur ya di setiap negara. Makanya kemudian perlu diadaptasikan. Misalkan di iCoop ini ada pemantauan pola makan, jenis-jenis makanan ya. Jenis makanan yang secara internasional ya nggak sama lah kalau dengan di negara kita. Diaplikasikan dengan lansia di negara kita ya. Begitu termasuk situasi support system ya beda sekali. Kalau di negara kita lebih dari 50% masih keluarga dekat, keluarga inti. Sementara kalau di luar negeri ya memang eh, kalau tidak perawat profesional ya, tugas kesehatan profesional ya siapa lagi? Begitu ya. Sehingga makanya kenapa dibuat aplikasi yang memang sesuai dengan kultur lansia yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa saja fiturnya yang ada di dalam aplikasi Smart Lansia ini? Ada pemeriksaan terintegrasi P3G ya. Nah, sehingga di sini tenaga kesehatan dapat melakukan penilaian lengkap untuk mengidentifikasi kondisi medis dan fungsional lansia secara terstruktur. Di sini ada kata-kata fungsional ya, diulang berkali-kali ini di item pertama dan kedua, termasuk yang di kalkulator P3G. Nah, itu juga ada status fungsional lansia. Apa maksudnya status fungsional? Ini ada di dalam pengkajian, format pengkajian lansia yang sudah Anda pelajari ya. Jadi status fungsional ini adalah sebagai bagaimana sejauh mana tingkat kemandirian lansia untuk bisa memenuhi kebutuhan activity daily living-nya sendiri, kebutuhan dasarnya sendiri. Bisa makan sendiri, mandi sendiri, toileting sendiri, sendiri. Nah, itu masuk dalam kemampuan fungsional. Nah, jadi itu menjadi fitur yang ada di dalam asli ini. Siapa yang melakukan identifikasi kondisi medis? Ya tenaga kesehatan. Makanya tadi Bu Ila katakan ada 3 user untuk aplikasi ini. Bisa lansia itu sendiri,
bisa caregiver, bisa petugas kesehatan ya. Kadang di posyandu lansia gitu, gambarannya ya di posyandu lansia, lansia yang datang setelah dicek, diperiksa, nah kemudian datanya diinput ke dalam aplikasi. Ini menjadi dokumentasi atau semacam rekam medis ya. Nah, dan bisa terpantau trennya bagaimana nih dari waktu ke waktu, meningkat, menurun atau tetap ya. Nah, itu. Kalkulator P3G membantu perhitungan penilaian medis dan status fungsional yang memungkinkan evaluasi cepat ya. Jadi kalau misalkan nih di input tanda vitalnya sekian ya, tensi sekian, suhu sekian, nadi sekian ya, gula darah sekian, kolesterol, nah, maka kesimpulannya apa? Nah, termasuk juga status fungsional ya, mampu melakukan ya. Hari ini mampu melakukan misalkan toileting secara mandiri, pakai baju dressing sendiri. Ada coba nanti silakan dicek di pemeriksaan Bartel Index dan Katz Index ya di format pengkajian lansia. Nanti silakan dibuka di situ. Mulai dari pengkajian apa toileting ya, mandi, bathing, toileting, dressing, kemudian mobilisasi, incontinence, kemampuan untuk menahan berkemih ya, sampai dengan feeding ya, makan. Nah, itu semua kemudian bisa disimpulkan dia masuk dalam tingkat kemandirian apa? Ringan, sedang, berat atau ketergantungan ringan, sedang ataukah berat ataukah dia total mandiri. Nah, itu. Sehingga eh, ini adalah versi yang online. Ya, versi online-nya ada di asli ini. Kemudian ada platform telemedicine dokter to dokter. Ini untuk telemedicine tadi ya, bisa untuk konsultasi jarak jauh, chat. Jadi biasanya di situ terhubung dengan nomor-nomor para dokter yang spesialis lansia ya. Kemudian juga ada pelaporan data digital. Pelaporan data digital ini masuk dalam manajemen informasi tadi. Mempermudah pencatatan dan pelaporan data terkait pengajian dan pengelolaan pasien lansia sehingga lebih efisien dalam praktek sehari-hari ya. Sehingga nanti data lansia, setiap lansia di setiap aplikasi ini akan terhubung pada primary healthcare ya. Nah, di situ otomatis akan terekam semuanya data lansia tadi ya, sehingga akan menjadi uh, apa data umum ya, profil bagaimana profil lansia di suatu wilayah. Sehingga ini juga menjadi strategis untuk pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang dia pro lansia. Seperti apa sih kondisi kesehatan lansia ini? Apa yang dibutuhkan? Ya, sehingga dia butuh kebijakan apa? Kalau perlu undang-undangnya diubah karena ya ini berbasis data ini ya. Nah, jadi ngubah undang-undang itu karena memang kebutuhan atau fakta yang ada di lapangan ya. Begitu. Undang-undang atau peraturan ya. Nah, sekarang kondisi lansia seperti ini, maka perlu diupdate nih. Undang-undangnya sudah nggak selaras lagi. Oke, boleh ya. Jadi harus ada berbasis data. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kelompok ketiga sistem informasi manajemen kesehatan lansia. Nah, ini sebenarnya agak tumpang tindih ya dengan yang smart lansia tadi. Di situ juga ada sistem pencatatannya. Sehingga menjadi semacam sistem informasi manajemen yang terintegrasi sehingga puskesmas punya basis data nih lansia-lansia yang mungkin apa tersebar di wilayah kerjanya. Nah, semua datanya terekam sehingga puskesmas juga bisa lebih gercep ketika mengambil tindakan. Dan ini menjadi laporan kesehatan secara berkala ya, punya laporan harian, bulanan, tahunan ya. Nah, untuk memantau perkembangan kondisi lansia termasuk kalau dibutuhkan jadwal janji temu ya, pengingat hari ini waktunya kontrol ya. Nah, dan pengelolaan obat. Nah, untuk sistem manajemen kesehatan lansia ini kalau di Indonesia ini contohnya ini ya. Oke, dicontohkan ada Silantip. Ya. Silantip ini apa? Ini Silantip ini yang dikembangkan oleh Kemenkes ya, walaupun tidak populer juga ya. Ini sudah banyak aplikasi tapi kurang sosialisasi ya, tidak banyak yang memahami. Sistem informasi berbasis web yang mendukung program kesehatan lansia di puskesmas ya. Jadi kalau Silantip ini kepunyaannya puskesmas mencatat data kesehatan individu lansia, riwayat penyakit. Nah, jadi setiap ada pasien lansia yang datang berobat, ya datang kunjungan ke
puskesmas. Nah, maka semua datanya, profil kesehatannya akan diinput ke web Silantip ini. Sehingga ini menjadi semacam pusat data bagaimana profil kesehatan lansia. Nah, bukan hanya di puskesmas, termasuk juga di posyandu atau polindes atau mungkin pustu. Nah, puskesmas itu kan punya unit-unit yang supporting unit ya, puskesmas pembantu, polindes ya, atau mungkin di posyandu. Jadi petugas kesehatan yang bertugas di situ dia juga entry datanya di Silantip ini. Ini menjadi bagian dari manajemen informasi yang terpadu. Untuk apa data dikumpulkan seperti ini ya? Tadi ya, kembali lagi untuk bisa memberikan tindakan yang tepat, keputusan yang tepat, membuat kebijakan. Nah, itu penting sekali ya, menjadi basis data. Nah, kemudian termasuk BPJS online, mobile JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional ini ya BPJS itu ya. Nah, ketika sekarang kan ada online-nya ya. Ketika kita memiliki BPJS secara online, mobile mobile BPJS, coba nanti dicek di Play Store ada enggak ya. Nah, maka kita otomatis juga menginput data kita, informasi kita. Nah, kapanpun kita menggunakan BPJS, maka riwayat kesehatan kita, rekam jejak riwayat kesehatan kita akan terdata di situ. Nah, ini juga menjadi bagian dari sistem informasi kesehatan. Ya, nah, termasuk Smart Lansia tadi itu juga bagian dari sistem manajemen informasi kesehatan. Nah, bukan hanya lansia saja sebenarnya ya kalau bicara tentang JKN ya. Nah, tapi kalau yang khusus untuk lansia itu ada di Silantip dan lansia. Tapi kalau JKN ini ya semua kelompok usia dia terpadu di situ. Nah, tapi kalau untuk yang khusus lansia saja itu Silantip dan Asli. Nah, ini yang sudah berkembang di Indonesia. Ya, next sekarang. Nah, sekarang ada lagi tambahan teknologi yang wearable untuk kesehatan lansia. Apa contohnya ya? Contohnya gambar itu ya. Ada smartwatch. Anda mungkin beberapa menggunakan smartwatch ini ya. Sebenarnya smartwatch ini memang tidak khusus lansia sih, tapi untuk lansia dia punya manfaat lebih begitu ya. Sehingga ketika lansia yang menggunakan, maka akan selalu terpantau karena dia kan sensornya dia dekat dengan nadi ya. Dia bisa melihat sensornya bisa mendeteksi suhu tubuh, heart rate ya, termasuk aktivitas jalan kaki ya. Hari ini Anda sudah berjalan sekian ribu langkah misalkan ya, termasuk ekuivalen dengan berapa kalori yang terbakar ya. Nah, makanya pemantauan jantung, bagaimana kerja jantung itu bisa automatically ya terpantau dari smartwatch ini. Smartwatch kan mudah kan makanya dipakai aja sudah. Nah, itu dia otomatis dan dia bisa bisa dikoneksikan dengan sistem pemantauan ya. Siapa yang terkoneksi dengan smartwatch-nya si lansia ini? Bisa caregiver-nya atau bisa juga petugas kesehatan. Dia bisa mendeteksi bagaimana secara umum kondisi kesehatan si lansia ini. Termasuk smartwatch ini dia juga bisa deteksi jatuh ya. Jadi kalau kondisi jatuh, kondisi darurat dia bisa mengirimkan sinyal. Ya, bahwasanya si pemakai ini dalam kondisi berbahaya. Termasuk bisa untuk pemantauan tidur dan nah ini penting untuk lansia yang demensia. Yang luyur, tidak terkontrol ini akan terpantau sepanjang smartwatch ini enggak lepas ya. Nah, sepanjang dia tetap nempel di tubuhnya si lansia ya, dia bisa digunakan sebagai alat pelacak. Jadi enggak khawatir hilang. Karena kebanyakan lansia demensia ini kan kalau sudah keluar dari rumahnya ya dia enggak tahu arah ya, enggak bisa kembali. Bisa keluar enggak bisa balik ya. Nah, itu. Oke, nah sekarang apakah teknologi informasi ini bisa diaplikasikan ya? Faktor apa yang mempengaruhi bisa atau tidaknya? Yang paling utama adalah bagaimana dukungan pemerintah ya untuk mendukung pelaksanaan teknologi informasi kesehatan ini bagi lansia. Yang pasti ya butuh infrastruktur. Apa infrastrukturnya? Ya bagaimana jaringan internet yang bagus, kuat, apalagi kalau bisa gratis. Di negara maju rata-rata gratis ya jaringan internet ini. Jadi dimanapun di wilayah
area publik ya itu sudah dilengkapi dengan jaringan internet gratis. Sehingga ya karena semua yang kita bicarakan tadi rata-rata kan masalah utamanya adalah butuhnya jaringan internet. Ya. Bagaimana bisa telemedicine? Orang dia di pulau terpencil nggak ada jaringan internet. Ya, jangankan jaringan internet listrik aja nggak ada ya. Nah, begitu ya. Makanya jadi karena bagaimanapun juga teknologi ini masih sangat tergantung juga dengan jaringan listrik. Gak ada listrik ya, gimana mau pakai minyak gas ya? Sekarang sudah hampir gak ada nih minyak gas ya. Gimana caranya? Makanya butuh infrastruktur basicnya yaitu apa? Jaringan listrik yang merata, jaringan internet yang merata, termasuk alatnya, ya, penyediaan alat baik bagi petugas kesehatan, bagi keluarga yang merawat lansia, atau mungkin bagi lansia itu sendiri. Nah, kemudian kalau itu sudah terpenuhi, ditambah dengan apa? Undang-undang, menerbitkan peraturan, apakah itu undang-undang diturunkan ke Kepres ya, atau mungkin peraturan menteri atau apalah ya, peraturan menteri kesehatan, di mana dijamin bahwasanya penggunaan teknologi informasi ini ada basis hukumnya, begitulah, dijamin oleh undang-undang pelaksanaannya. Ya. Seperti apa yang boleh dan yang tidak boleh, apa tujuan manfaatnya dan bagaimana jika eh, ada gangguan ya, gitu. Benar, itu penerbitan peraturan yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi. Apalagi dengan teknologi informasi itu sangat rawan terhadap apa? Terbukanya data pribadi. Data pribadi mudah sekali bocor dan kalau sudah bocor gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak sekali data-data pribadi yang akhirnya masuk ke pinjol. Tahu-tahu orang ditagih pinjol padahal nggak pernah ngutang. Ternyata data pribadinya dipakai. Makanya ketika beberapa bulan yang lalu Indonesia mengalami kebocoran besar dengan pusat data nasional, ya, itu merupakan salah satu ancaman terhadap ketahanan digital yang luar biasa. Karena ketika data pribadi setiap individu itu bocor, maka sangat rawan sekali ya, maka data rekening Anda bisa dikuras ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan-kejahatan di dunia maya. Tuh, jadi itu menjadi ancaman tersendiri. Nah, sehingga makanya harus ada kepastian ya hukum yang melindungi. Gitu. Bahwasanya memang data yang sudah di-entry tadi dijamin kerahasiaannya. Tidak akan bisa diakses oleh yang bukan berwenang. Dan apa sanksinya ketika itu bocor? Nah, harus ada sanksinya loh ya. Nah, harusnya itu menterinya mengundurkan diri, tapi sekarang malah diangkat jadi menteri lagi ya. Oke ya. Nah, itu tahu nggak sih data, apa informasi-informasi kayak gitu ya? Harus update ya. Nah, oke. Dan kemudian setelah itu ya, setelah ada produk undang-undangnya, jadi infrastruktur tersedia, peraturannya sudah di launching, dijamin ya. Nah, kemudian dilakukan sosialisasi pelatihan. Percuma kalau sudah dibikinkan aplikasi bagus-bagus, nggak ada tenaga kesehatan yang ngerti. Cara mengoperasikan bagaimana? Sih tetap pakai manual nyatet nggak pulpen ya. Nah, itu jadinya literasi digitalnya nggak diseminasikan ya, nggak dipaparkan, nggak disosialisasikan. Masyarakat pun juga nggak ada yang tahu. Anda pernah tahu ada ternyata ada aplikasi seperti itu? Nggak ada yang tahu kan? Ya. Makanya jadi perlu masyarakat kita dibuat dengan melek literasi digitalnya. Nah, perlu disosialisasikan. Oh, ternyata ini loh mudah ternyata. Oh, ternyata bisa loh konsultasi online itu ya. Nah, kemarin itu ya eh, SIM itu loh ya. Nah, Bu Ila baru tahu ya, ternyata SIM itu online tuh jauh lebih lebih menyenangkan, lebih memudahkan dan bebas dari pungli ya. Nah, jadi ternyata enak sekali bayangkan dari rumah. Selama ini orang perpanjangan SIM itu kan males banget ya menjalani prosedurnya, apalagi membayarnya kayak gitu. Tapi ternyata hanya di depan laptop, bukan di depan laptop sih, pakai HP aja. Ternyata mudah. Ya, Bu Ila kemarin mencoba aplikasi perpanjangan SIM secara online dan itu ternyata mudah sekali dan sangat murah ya. Hanya 108.000 rupiah dan SIM-nya sudah nyampe rumah. Nah,
Itu. Tapi kalau tidak, Bu Ila tahu dari mana ya? Karena Bu Ila berusaha mencari ya informasi. Awal-awal hanya dengar dari gosip-gosipan sih. Oh ya ternyata seperti ini. Habis itu ternyata Bu Ila cari, di download ya. Kemudian Bu Ila cari tutorialnya. Ternyata mudah dan murah ya. Nah, menyenangkan sekali kalau kita mau melek terhadap informasi teknologi seperti itu. Ya mudah dan murah gitu, bebas pungli dan dijamin nanti uangnya benar-benar masuk ke negara ya, tidak masuk masuk ke kantong-kantongnya para oknum gitu. Kemudian nah ini lagi pembiayaannya otomatis karena teknologi ini ya butuh biaya ya, walaupun memang lebih efisien tapi kan harus ada modalnya ya. Subsidi bantuan untuk mendukung pengembangan dan adopsi teknologi kesehatan karena bagaimanapun juga namanya aplikasi perlu diupdate ya, perlu ada serangan antivirusnya karena dia risiko untuk mengalami hack ya. Nah, sehingga bagaimana proteksinya itu kan perawatan seperti itu juga butuh duit ya. Nah, butuh dana yang tidak sedikit. Oke, next sekarang. Nah, sekarang apa tantangannya ya? Tantangan untuk pelaksanaan teknologi informasi ini. Ada kesenjangan digital ya, keterbatasan akses dan keterampilan khususnya pada lansia untuk bisa mengoperasikan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Baik, jadi secara fisik karena jari-jarinya itu dudul, memencet tombol itu sudah tremor ya. Belum lagi kognitifnya yang menurun. Memang bisa lansia mengoperasikan teknologi, makanya harus dibuat sesederhana mungkin kalau memang tujuannya lansia yang mengoperasikan sendiri. Tapi beda lagi kalau bisa dibantu oleh caregivernya. Nah, jadi ini untuk mempersempit kesenjangan digital tadi supaya tidak ada gaps ya. Nah, kemudian ini juga sudah kita bahas privacy dan keamanan data. Makanya harus ada jaminan bahwasannya data yang di-entry itu aman. Nah, rekam medis itu kan rahasia, termasuk di kode etiknya confidentiality ya. Nah, kerahasiaan data itu memang menjadi hak dari setiap pasien. Nah, termasuk data digital ya jangan sampai bocor ya. Oke. Kemudian kendala lainnya adalah biaya ya. Sudah disediakan ada listrik, ada apa? Internet ya, ada HP. Tapi nggak kuat beli pulsa. Begitu ya. Jaringan internetnya sudah ada tapi nggak terbeli kan ya Pak Po ya. Oke, atau mungkin HP-nya yang eh, tidak proper ya untuk mengakses. Untuk mendownload aplikasi aja lemot ya, berat. Nggak cukup nih memorinya ya, harus beli HP baru dengan RAM yang lebih tinggi misalkan. Nah, itu dan ini juga butuh biaya. Kemudian kekurangan tenaga ahli. Nah, termasuk yang menguasai teknologi ini yang paling basic, paling penting itu adalah tenaga medisnya. Ya. Gimana kita mensosialisasikan ke masyarakat, masyarakat umum disuruh melek teknologi, tapi tenaga medis non medis, para medisnya sendiri juga malah tidak melek dengan teknologi ya. Nah, nih kita masih banyak loh ya perawat-perawat yang di pelosok, di puskesmas ya. Memang perawatnya sendiri memang sudah sepuh-sepuh ya. Mereka disuruh entry data ke web gitu aja ya bingung. Oke, nah ini Bu Ila kutipkan dari jurnal ya, dari artikel. Judulnya adalah Internet of Things atau IoT Applications for Elderly Care of Reflective Review. Jadi eh, penelitian ini adalah penelitian yang mereview dari berbagai artikel ya, dan dia berhasil mengumpulkan banyak sekali informasi teknologi-teknologi, bermacam-macam aplikasi teknologi ya intinya, yang memang sudah beredar di masyarakat, di pabrik, yang digunakan untuk memudahkan layanan kesehatan pada lansia. Nah, ini kalau seperti ini kan nggak jelas ya. Bu Ila berusaha screenshot ini nggak jelas, maka Bu Ila potong menjadi 2 halaman ya supaya jelas. Jadi ini kemudian si autor membuat dalam berbagai kategori dan setiap dalam kategori yang sama dia diberikan warna yang sama ya. Untuk hijau ini enggak applied care monitoring ya. Untuk yang hijau muda, yang biru, yang pink ya. Bu Ila tunjukkan di yang slide berikutnya yang lebih jelas. Ini Bu Ila potong menjadi 2. Nah, potongan pertama ini ya.
Jadi area aplikasi, jadi banyak sekali aplikasi yang sudah beredar, ini di luar negeri ya. Itu ada aplikasi yang dia memang fungsinya spesifik untuk aged care monitoring. Ya. Aged care monitoring. Monitoring apa saja? Ya untuk monitoring ambient assisted living, active aging, monitoring health status, communication and social activities, diet and body weight, quality of life, living safely and independently, and group monitoring. Untuk active aging ini dia termasuk terapi and entertainment ya. Nah, jadi sampai kehidupan sosialnya, nah itu juga terpantau. Jadi alat monitoring ini tidak semata-mata aktivitas fisik ya atau vitalitas fisik, tapi juga termasuk aktivitas sosial dari si lansia. Kemudian ada aplikasi untuk monitoring chronic patient healthcare. Ya, chronic patient healthcare ini include diabetes, long term ini berarti penyakit-penyakit yang dia memang jangka panjang ya, kronik. Kemudian sleep tracking gitu. Kemudian ada human activity recognition. Jadi aplikasi ini bisa untuk mengenali aktivitas ya. Nah, jadi mulai dari lokasinya tadi ya. Jadi untuk mengetahui dia kondisinya ada di mana seperti boleh sampaikan yang di smartwatch tadi ya. Termasuk juga untuk memonitor mengenali bagaimana kalau ada fatigue muskuler ya. Nah, jadi kelemahan pada otot, objek locator ya. Jadi lokasi untuk mengidentifikasi lokasi. Kemudian untuk aplikasi clinical application ini include disease detection. Jadi menginput data-data kemudian di situ akan keluar diagnosanya ya. Nah, untuk mendeteksi penyakitnya apa. Kemungkinan Anda penyakit berdasarkan data yang diinput. Kemudian illness prediction ini 11-12 ya sama disease detection. Kemudian termasuk treatmentnya, sehingga nanti begitu keluar kemungkinan diagnosisnya, maka treatmentnya apa? Itu sudah automatically juga keluar informasinya di aplikasi tersebut. Ini dibagi menjadi beberapa hal ya, beberapa penyakit. Ada penyakit jantung, kejang, kemudian alat untuk pendengaran dan untuk penglihatan, termasuk untuk medikasi ya. Nah, reminder untuk obat. Ini untuk yang kuning. Untuk yang area biru itu, nah ini potongan yang separuhnya, bagian bawahnya. Nah, ini kita sampai di biru tadi ya. Jadi untuk emergency condition, kondisi untuk darurat ya. Jadi ada untuk categorizing at emergency medical reception, emergency response, dan detection of emergency condition. Jadi ini juga 11-12 sebenarnya, tapi dia ada 3 aplikasi yang berbeda ya. Jadi untuk mendeteksi jatuh, dan juga untuk mendeteksi resiko jatuh. Jadi resiko jatuh itu sudah terdeteksi. Jadi tidak menunggu jatuh, apalagi ketika sudah jatuh. Kemudian aplikasi untuk mental health, untuk mendeteksi mental illness, kemudian untuk prediksi mental illness, ya, termasuk untuk bagaimana caring for mentally illness. Nah, untuk caring for ini dia terbagi atas demensia, depresi, loneliness ya. Jadi merasa sendiri ini juga ada di diagnosa keperatannya ya, loneliness ini. Kemudian juga gangguan memori. Kemudian untuk gangguan pergerakan ya, movement disorder ini untuk deteksi Parkinson ini ada tersendiri. Ya. Kemudian untuk rehabilitasi ini untuk improvement for disability. Kemudian untuk pencegahan ini jadi ada aplikasi khusus untuk mengetahui facial ulcer jadi ulcus decubitus ya untuk mencegah ulcus decubitus. Kemudian untuk accessibility for caregiver jadi ada aplikasi yang dia mendukung caregivernya ya. Karena memang Bu Ila sudah singgung di pertemuan sebelumnya caregiver burden. Jadi beban merawat lansia ini juga bisa berdampak terhadap kesehatan si caregivernya itu sendiri ya. Makanya jadi di sini ada supply management dan accessibility to healthcare service ini juga bagian dari self management ya. Self management berarti artinya apa ya? Bagaimana bisa memanage dirinya sendiri untuk memaintain supaya tetap sehat ya, menjaga kesehatannya. Nah, jadi ini kategori aplikasi. Nah,
Nama aplikasinya apa, nama-namanya itu disebutkan di dalam artikel ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada banyak banget ya. Ini nice to know ya. Sekedar Anda tahu. Jadi ini untuk IoT Areas of Application for Elderly Healthcare. Nama aplikasinya, application areanya adalah contohnya ini Age Care Monitoring. Definisinya ini ya, monitoring health status and general well-being. Well-being itu apa? Kesejahteraan ya. Untuk lansia, contoh aplikasinya adalah Ambient Assisted Living, monitoring health status, communication, telehealth ya. Ini contoh aplikasinya itu. Jadi nama aplikasinya ini. Untuk tipe datanya ini. Jadi untuk memantau aktivitas, pergerakan, social engagement ya, vital sign, ECG ya, sampai ECG loh ya. Blood glucose. Nah, itu ada di sini. Eh, sorry, vital sign ini punyanya nomor 2 ya. Chronic Patient Healthcare Monitoring ya, definisinya ini. Contoh aplikasinya ya ini, telehealth system can be used for monitoring of chronic elderly patient. Nah, Human Activity Recognition atau HAR ya, clinical application. Nah, ini jadi Anda bisa mengetahui jenis-jenis aplikasi. Siapa tahu nanti Anda tertarik ya untuk bikin aplikasi sendiri, menyempurnakan dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Begitu. Ini kemudian contoh yang berikutnya. Nah, nanti silakan dibaca ya. Ini tinggal baca saja. Anda perlu tahu. Oh iya, ternyata di dunia ini ada loh aplikasi penunjang untuk lansia ini. Semua untuk lansia ini ya. Nah, ada lagi yang biomechanical and psychological data ya. Ini definisinya dan ini contoh aplikasinya. Example of application ya. Termasuk kolesterol ya, vital sign. Terus nah, masih banyak ya. Nah, ini untuk device type ya, device type-nya smart home. Termasuk yang aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk aktivitas rumah tangga sehari-hari ya. Itu juga sebenarnya juga masuk teknologi yang memudahkan untuk merawat lansia. Makanya lansia-lansia yang tinggal sendiri itu dia punya alat pembersih otomatis, alat cuci otomatis, ya mesin cuci ya. Kemudian eh, sensor untuk api ya. Nah, kalau misalkan ada kompor yang menyala lupa dimatikan, nah itu juga termasuk teknologi-teknologi yang memudahkan lansia untuk hidup secara nyaman, secara safe ya. Nah, begitu. Smart clothing, telecare ya, telemonitoring, telemedicine, virtual assistive companion. Oke, kemudian wearable ECG. Nah, ini jadi ada loh EKG yang wearable. Jadi semacam smartwatch gitu ya. Nah, tapi dia data yang disajikan adalah data-data hasil ECG. Implantable bladder sensor loh. Ya, ternyata ada sensor untuk is implanted in the bladder to measure urine volume and pressure. Luar biasa. Internet of Things, ya, IoT used for various aspect of elderly. Robotik. Nah, robotik ini bisa untuk apa? Can be used to meet the requirement of the people such as staying active or getting social life ya. Nah, tuh. Oke, silakan nanti dibaca-baca ya. Atau kalau mau baca langsung dari artikelnya juga lebih baik. Tinggal search aja itu. Judulnya sudah Bu Ila sampaikan. Nah, baik, nah sekarang kesimpulannya adalah dengan menggunakan teknologi lepas dari ada kekurangannya ya, tapi apapun itu tidak ada solusi yang sempurna memang ya. Tapi kita perlu berhitung lebih besar mana antara manfaat dengan mudaratnya. Dengan teknologi ini tercatat manfaatnya jauh lebih besar ya daripada mudaratnya. Makanya dikatakan dia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia khususnya di Indonesia. Untuk itu, maka ini high recommended. Bahwasanya teknologi ini bisa digunakan memang. Tetapi untuk bisa digunakan kita butuh support besar dari pemerintah, dari bidang kesehatan ya, nah, yang berwenang di situ Kementerian Kesehatan dan juga dari masyarakat.
Ya, masyarakat ini sebagai user sekaligus sebagai evaluator. Ya, oh ternyata ini tidak efektif. Yang bisa mengatakan tidak efektif itu kan data dari masyarakat, sehingga nanti bisa diupdate, bisa ditinjau ulang, ya, bisa dikembangkan lagi bagian mana yang lemah. Termasuk Anda. Anda ini bagian dari Anda punya dua posisi ya, sebagai masyarakat iya, sebagai petugas kesehatan iya. Nah, ketika Anda tahu kondisi di lapangan seperti ini, Anda sebagai pemuda yang kreatif, nah silakan. Anda kan pasti kemampuan teknologinya jauh lebih mumpuni daripada Bu Ila ya. Bu Ila ini masuk gen, Bu Ila ini gen apa ya? Sebelumnya milenial ya. Nah, begitu. Gen X ya mungkin ya. Itu sehingga kemampuan teknologi Bu Ila terbatas, tapi Anda pasti bisa. Ya. Bu Ila sekian bulan yang lalu bersama-sama dengan teman-teman melaunching aplikasi, tapi aplikasinya khusus untuk stunting ya. Kita namakan Mom Warrior aplikasinya. Nah, kita sudah punya hakinya. Mom Warrior karena memang waktu itu kita berkolaborasi ya untuk mengatasi stunting pada balita di masyarakat di komunitas. Begitu. Nah, saya kira Anda pun juga bisa melakukan hal yang sama, khususnya untuk mengembangkan suatu aplikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan kesehatan pada lansia. Ya, oke. Kemudian rekomendasinya apa? Nah, ya meningkatkan literasi digital, bukan hanya pada kalangan lansia ya, ya pada semua tenaga kesehatan termasuk juga yang perlu ditingkatkan literasi digitalnya. Membangun infrastruktur yang memadai, mengembangkan program pelatihan ya untuk dan pendampingan untuk tenaga medis tentang bagaimana menggunakan teknologi ini. Kemudian termasuk peraturan pendukungnya. Nah, jadi ini yang menjadi PR kita bersama. Oke, baik. Saya kira itu ya selesai ini kayaknya. Nah, udah habis. Sudah selesai. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, ada unek-unek, boleh kita sampaikan ya. Insya Allah ini adalah pertemuan terakhir untuk dengan Bu Ila di mata kuliah keperawatan geronti. Oke.